Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pengelola bus antar kota antar provinsi di Padang mengeluhkan kelangkaan solar yang berimbas pada terhambatnya operasional. Puluhan santri di Lunang, pesisir selatan, Selasa siang mengikuti pawai Manolan menyambut datangnya bulan puasa. Proses eksekusi sebidang tanah yang berisi sebuah warung di Kota Pariaman berlangsung ricuh. Pihak tergugat menghalangi petugas ketika hendak melakukan eksekusi karena dianggap cacat hukum. Suasana mulai memanas ketika jurusita Pengadilan Negeri Pariaman membacakan hasil keputusan Pengadilan Negeri Pariaman terhadap objek perkara di atas tanah seluas lebih dari 2.000 meter persegi. Pihak tergugat berusaha menghalangi petugas ketika hendak melakukan eksekusi. Kericuhan pun tak bisa dihindarkan. Beberapa anggota keluarga tergugat terpaksa dibawa keluar dari objek eksekusi. Setelah itu, petugas mengeluarkan barang-barang dari dalam warung yang menjadi objek perkara. Tak terima atas eksekusi ini, pihak tergugat kembali berusaha menghalangi ketika alat berat hendak merobohkan bangunan. Namun, upaya mereka kembali gagal karena ditahan dan dibawa petugas keluar dari objek perkara. Eksekusi dilakukan berdasarkan keputusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Pariaman terhadap perkara ini. Eksekusi itu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara perdata nomor 60 PDTG 2019 BN Pariaman. Proses hukumnya itu udah dari tahun 2019. Pihak tergugat menilai eksekusi ini cacat hukum karena tidak ada transaksi jual beli di tanah pusaka tinggi dan mengaku belum pernah menerima uang jual beli atas objek perkara. Tidak ada, tidak boleh. Ini karena pusaka tinggi tidak ada dijual. Tidak boleh dijual karena ada surat keterangan 79 tadi. Tidak boleh dijual beli. Berarti ya kan? Uangnya belum diberikan ya? Belum diberikan, ya kan? Nah, jadi para hakim ya boleh katakan kurang profesional, ya, untuk masalah perdata ini. Sengketa ini terjadi antara pihak penggugat atas nama Zahirman dengan Sarifah Alam sebagai pihak tergugat. Karena merasa dirugikan, pihak tergugat rencananya akan melakukan gugatan balik melalui PT UN dan Pengadilan Negeri Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumatera Barat memastikan persediaan beras jelang Ramadan bahkan hingga 3 bulan ke depan dalam keadaan aman. 7.000 ton beras Bulog saat ini tersimpan rapi di gudang-gudang milik Bulog yang tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat. Seperti yang terlihat di salah satu gudangnya di daerah Mata Air Padang Selatan. Menurut Kepala Divisi Regional Bulog Sumbar, selain 7.000 ton beras yang sudah ada, pihaknya akan menerima beras cadangan pemerintah yang akan didistribusikan untuk masyarakat, terutama warga yang terdampak bencana seperti di Pasaman Barat. Catatan Bulog, harga beras saat ini relatif stabil. Seperti beras jenis medium, saat ini dijual Rp8.300 per kilogram. Sedangkan untuk beras jenis premium dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram. Harga tersebut dianggap masih stabil dan tidak terjadi kenaikan. Sedangkan permintaan juga masih normal. Di wilayah Sumbar aman dengan stok yang kita kuasai saat ini sekitar 7.000 ton. Artinya 7.000 ton ini menjelang puasa, lebaran, dan pasca lebaran saya pastikan aman. 7.000 ton tersebar di 11 unit gudang yang ada di seluruh wilayah Sumbar, baik itu di cabang Solo ada 3 gudang, di cabang Bukit Tinggi ada 5 gudang. Jadi saya pastikan untuk beras masyarakat nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah khawatir kalau terhadap beras. Dan sampai sekarang pun harga beras juga masih stabil. Biasanya mendekati bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok seperti beras sering terjadi lonjakan.
Untuk mengatasinya, Bulog saat ini tengah melakukan pengawasan harga kebutuhan di pasar-pasar di Sumatera Barat. Jika terjadi gejolak atau kenaikan harga, Bulog langsung melakukan operasi pasar sehingga harga kebutuhan pokok tetap bisa dikendalikan. Dari Padang, Robiham melaporkan. Bulan Ramadan tinggal hitungan hari. Kedatangan bulan penuh berkah itu biasanya disambut dengan kegembiraan, seperti yang dilakukan santri di pesantren An-Nur, Kecamatan Lundang, Kabupaten Pesisir Selatan. Selasa lalu, para santri ini sukacita mengikuti pawai manolan indah. Sejumlah manol atau kendaraan beban yang biasa mengangkut buah sawit hingga pupuk, kali ini mengangkut beberapa orang santri. Mereka dibawa berkeliling hingga keluar masuk kampung. Dari Jalan Raya Padang Bengkulu hingga gang-gang sempit, aksi arak-arakan manol ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar. Manolan indah ini merupakan bagian dari rangkaian acara Nifsu Sya'ban atau hari ke-15 bulan Sya'ban, menjelang datangnya bulan Ramadan yang digelar oleh pengurus pesantren An-Nur. Selain untuk menyambut datangnya bulan puasa, acara ini juga sebagai hiburan bagi santri-santri yang akan dikitan. Senang. Enak juga. Kenapa? Karena ada angin banyak, bisa lihat jalan-jalan, sama naik manolan yang dihias. Ya. Senang. Gimana? Senang. Seperti apa rasanya? Gembira. Gembira. Enak. Sebelumnya udah pernah? Nah, Sering ya? sering. Pawai manolan indah sudah menjadi agenda rutin setiap tahun di daerah ini, setiap menyambut puasa. Selama ini, motor beban itu hanya dikuras untuk menghidupi keluarga. Jadi maksud kita adakan manolan ini untuk tahadus bin nikmah lah, kita ini mengungkapkan rasa gembira kita, anak-anak kita di akhir masa tahun ajaran ini. Mereka alhamdulillah ada yang hafal 30 juz anak kelas 6, ada yang hafal 26 juz anak kelas 5, dan ada sekitar 26 anak yang hafal juz 30 dan juz 1. Pada tanggal 19 nanti khitanan massal kita buat, dan ini sudah kita buat tiap tahun. Jadi anak-anak yang mau dikhitan ini diarak lah gitu. Selain pawai manolan, para santri juga diuji kemampuannya setelah menimba ilmu di pesantren ini selama setahun. Selama Ramadan, mereka akan dilepas ke tengah masyarakat untuk mempraktekkan ilmu yang selama ini mereka dapatkan. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Pesisir Selatan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.